Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersukacita dalam kebaikan Allah, dalam kasih Yesus. Kita bisa bersekutu malam hari ini dalam persekutuan Auksano GKKA Indonesia Jemaat Sidoarjo. Sungguh hanya karena kasih-Nya yang menopang kita. Kasih-Nya yang menolong kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Di rumah masing-masing kita dapat merasakan kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, memasuki persekutuan Auksano malam hari ini, mari kita bersama-sama bersukacita, kita memuji Tuhan. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus lebih dari semua. Kita bersukacita, kita merenungkan betapa Allah itu baik, dan dengan sukacita kita menaikkan pujian ini dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita naikkan dari awal pujian ini. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Puji Tuhan, tiada kasih yang lebih indah selain dari kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih malam hari ini Tuhan. Engkau menolong kami, Tuhan memberkati kami sehingga kami berkesempatan untuk bersekutu. Tuhan, kasih-Mu menyatukan kami, kasih-Mu menolong kami untuk menikmati persekutuan malam hari ini. Kami rindu Tuhan memberkati kami masing-masing di tempat kami masing-masing supaya semua jaringan yang digunakan tidak mengalami gangguan sehingga dapat mengikuti persekutuan ini hingga selesai dengan baik. Tuhan berkati semua peralatan yang kami pakai. Tuhan menolong persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dewa Ferdi. Kita membawa hati kita, membawa jiwa kita untuk diselidiki supaya Tuhan menolong kita menyingkapkan semuanya dan kita dilayakkan, dibukakan untuk mengerti firman-Nya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua
yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kepada hambanya saya persilahkan untuk menyampaikan suara Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita ada di bulan Agustus yang minggu yang terakhir, tanggal 28. 3 hari lagi sudah masuk September ceria. 2 hamba Tuhan kita akan berulang tahun. Pemberitahuan di sini. Tapi enggak enak pakai masker ya kayaknya ya. Saya buka masker aja lah Bapak Ibu. Ya, hari ini topik yang akan kita perbincangkan dalam Auksano pada pagi hari ini adalah topik yang dalam pemikiran saya cukup sensitif dalam hubungan antar gereja, dalam hubungan antar sesama orang Kristen akan mudah tergesek jika kelompok A atau kelompok tertentu tidak setuju dengan yang diyakini oleh kelompok lain. Tapi hari ini saya akan berbicara senetral mungkin supaya kita akan mendapat pemahaman dari firman Tuhan secara alkitabiah tentang satu topik yang cukup menarik. Kita hari ini bicara tentang bahasa roh yang alkitabiah. Nah, kalau Bapak Ibu dengar bahasa roh, pasti sudah berpikir, apa itu bahasa roh? Siapa yang pakai bahasa roh? Di mana ada bahasa roh? Bahasa roh yang alkitabiah. Kalau memperhatikan tema, bahasa roh yang alkitabiah berarti ada bahasa roh yang tidak alkitabiah. Itu yang terjadi. Dan memang faktanya demikian. Banyak bukti atau banyak kejadian di lapangan bahwa ada bahasa roh yang dalam tinjauan Alkitab memang tidak alkitabiah. Karena tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan sendiri. Hari ini kita mau belajar tentang bahasa roh yang alkitabiah itu, agar kita mengerti, agar kita paham, dan kita semua tahu bahwa memang bahasa roh itu ada. Bahasa roh itu memang ada dalam Alkitab, dan bahasa roh memang dibahas dalam Alkitab, khususnya 1 Korintus 12 sampai 1 Korintus 14. Di situ disinggung tentang karunia-karunia roh. Ya, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 14 ayat yang ke-13 sampai 19 saja. 1 Korintus 13 ayat 13 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya, boleh membuka HP-nya, boleh membuka tab-nya, tapi tidak boleh buka sosial media. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi mari kita serius dalam menikmati pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 19 akan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku,
tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ya Bapak Ibu, memperhatikan teks yang kita baca tadi, saya pikir sungguh asik ya. Kalau kita perhatikan dengan serius, saya akan mencoba memperhatikan dari HP saya, karena HP saya bersuara. Kalau minta tolong Bu Lestari, nanti Bu Lestari naik turun, kasihan. Jadi saya akan memakai HP suara saya. Bagaimana bahasa roh yang kita biah itu? Apa bahasa roh yang kita biah itu? Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-14 sangat jelas ada beberapa nasihat Paulus tentang bahasa roh. Dan bahkan ada beberapa teladan Paulus tentang bahasa roh. Yang pertama, saya mau menjelaskan sedikit tentang situasi di Korintus. Bapak Ibu, ternyata di Korintus itu terjadi situasi di mana ada kelompok yang sudah bisa berbahasa roh. Saya pakai istilah sudah bisa karena memang mereka mendapat karunia bahasa roh. Jadi bahasa roh ini adalah karunia ya, karunia. Mereka mendapat karunia bahasa roh sehingga mereka bisa bahasa roh. Tetapi, nah ini tetapinya, akibat dari mereka bisa bahasa roh tersebut, mereka menjadi sombong rohani. Itu situasinya. Situasi di Korintus itu ada bahwa kalau bisa bahasa roh itu berarti lebih rohani daripada orang yang tidak bisa bahasa roh. Kalau dapat karunia bahasa roh berarti lebih rohani dari orang yang tidak dapat karunia bahasa roh. Ini konsep yang terbangun di Korintus. Maka itu Paulus sebagai Rasul Yesus Kristus mengajarkan konsep yang benar sekalipun dia tidak konfrontasi. Paulus sangat persuasif dalam menyajikan atau mengajarkan materi tentang bahasa roh. Saya akan mencoba membaca dengan Alkitab saya. Ya, kita akan lebih lambat karena saya harus menonton Alkitab saya. Ayat yang ke-13. Apa nasihat Paulus, apa pengajaran Paulus tentang bahasa roh? Karena itu, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia harus berdoa. Supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Jadi, nasihat Paulus yang pertama adalah, jika kamu berkata-kata dalam bahasa roh, kamu harus berdoa juga, minta supaya kamu dapat karunia menafsirkan bahasa roh. Itu nasihat yang pertama. Pengajaran Alkitab yang Paulus berikan adalah, jika orang bisa bahasa roh, dia harus minta karunia untuk menafsirkan. Jadi yang menafsirkan itu adalah dalam teks ayat 13 ini, bukan siapa-siapa. Yang menafsirkan adalah orang yang bisa bahasa roh, yang mendapat karunia bahasa roh, dia harus juga mendapat karunia menafsirkan. Paulus minta supaya orang yang bisa bahasa roh harus berdoa kalau belum bisa punya karunia menafsirkan. Berdoa minta sama Tuhan supaya dapat karunia menafsirkan. Dalam ayat 4, 5, 6, 7 dijelaskan. Bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Bahasa roh itu diucapkan dengan bunyi yang tidak dipahami oleh manusia. Dimengerti oleh roh memang, oleh malaikat, tapi tidak dimengerti oleh manusia. Untuk itu, supaya membangun jemaat Tuhan, supaya membangun
orang-orang percaya, maka diperlukan penafsiran. Untuk mendapatkan penafsiran harus berdoa minta sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang hanya berbahasa roh tanpa mengerti artinya, saya mau berkata, dia belum sempurna dalam menerima karunia. Dia harus berdoa lagi, minta bahasa roh, minta karunia menafsirkan. Karena apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya kalau tidak dapat ditafsirkan. Manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Padahal harus membangun jemaat. Segala sesuatu yang berarti itu, yang diberikan oleh Tuhan, harus berguna membangun jemaat. Bahasa roh digunakan oleh satu orang atau dua orang. Kalau tidak ada yang menafsirkan, tidak ada gunanya. Hari-hari ini terjadi latahisasi. Latahisasi apa bahasa Indonesianya ya? Terjadi gerakan latah dalam berbahasa roh di sebuah ibadah. Di kelompok ibadah tertentu terjadi kelatahan. Boleh kita tanya, dan saya mau bisa berkata bahwa hampir 70-80% yang berbahasa roh tidak mengerti apa yang diucapkan. Tidak mengerti apa yang diucapkan. Karena mereka tidak mentaati apa yang Paulus bilang. Kalau kamu merasa punya karunia bahasa roh, kamu harus berdoa minta karunia menafsirkan juga. Kalau tidak ada dua-duanya, berarti belum sempurna. Belum alkitabiah. Bahasa roh yang alkitabiah adalah bahasa roh yang disampaikan dan ditafsirkan oleh si pengucap. Yang bahayanya adalah kadang-kadang bisa ngarang-ngarang sendiri, tapi saya percaya jika terjadi pengarangan-pengarangan, ngarangisasi itu, Tuhan itu tidak bisa dibohongi lah. Tidak akan jadi berkat itu bagi orang lain. Saya bertemu dalam sebuah 18 tahun, 19 tahun lalu di sebuah sekolah teologi, menuntut mahasiswanya yang harus ujian skripsi itu harus bisa berbahasa roh. Harus bisa berbahasa roh. Kalau tidak bisa bahasa roh, skripsinya gagal. Itu terjadi tahun 2001. Itu fakta, karena yang diminta itu adalah teman saya yang ternyata tidak bisa bahasa roh. Tapi dia punya bahasa daerah yang dia ucapkan, sehingga karena yang menguji tidak mengerti, dianggap itu bahasa roh. Dia bisa lulus. Nah Bapak Ibu, ini penting pengajaran ini. Prinsip yang pertama ini, bahwa bahasa roh yang kita biah adalah bahasa roh yang harus didampingi oleh tafsirannya. Bahasa roh yang alkitabiah adalah bahasa roh yang harus ada tafsirannya. Yang tidak ada tafsirannya, menurut Alkitab, itu bukan bahasa roh yang benar. Karena Paulus bilang, kalau kamu punya karunia bahasa roh, kamu harus berdoa, minta supaya kamu bisa menafsirkannya. Kamu punya karunia menafsirkan. Itu mendasar sekali, sangat mendasar. Jadi jangan ngaku-ngaku bisa bahasa roh kalau tidak bisa nafsirkan. Jangan coba-coba bohong karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Bapak Ibu, dalam bagian yang di atas konteks sebelumnya dijelaskan sebenarnya bahasa roh itu adalah untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan yang berdoa saja, tidak berguna untuk orang lain. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan dalam ada beberapa ayat yang tidak saya lupa bagiannya, tapi di situ dikatakan sebenarnya orang yang berbahasa roh itu adalah orang yang tidak dapat menyampaikan isi hatinya dengan kata-kata yang baik, atau dia belum bisa berdoa dengan baik dengan kata lain sehingga dia pakai bahasa roh. Itu yang pertama. Bahasa roh menurut Paulus,
kalau mau disebut Alkitabiah, nasihatnya adalah harus berdoa, yang punya bahasa roh itu, berdoa minta Tuhan supaya dapat karunia menafsirkan. Bagian yang kedua, nasihat Paulus, Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat yang ke-14 sampai yang ke-17, tapi saya agak lambat ya, saya minta bantuan Bu Lestari lah, enggak apa naik ke atas Bu kalau Ibu tidak berkeberatan. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 17. Oke, demikianlah firman Tuhan, 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 17. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Bagian kedua ini adalah menjelaskan tentang nasihat Paulus bahwa perlunya keseimbangan, jangan hanya menekankan tentang bahasa roh, tapi meninggalkan akal budi. Ya. Paulus tidak mau jemaat Korintus hanya menekankan salah satu sisi. Pada masa itu memang konsep Plato cukup berkembang ya, dikotomi itu ya. Dikotomi dualisme itu ya, dualisme itu. Bukan dualisme tapi dualisme. Jadi ada A, B, jika A maka B, jika B maka A, segala macam itu. Di sini diajarkan bahwa harus seimbang. Harus belajar seimbang. Jangan hanya menekankan hal-hal yang sifatnya ngeroh, ya kalau boleh pakai istilah itu. Istilah modernnya ngeroh. Tapi jangan juga hanya mengandalkan akal budi, harus seimbang. Kalau terlalu ngeroh, ya akhirnya tidak pakai lagi logika-logika. Padahal sebenarnya Tuhan mengajarkan keseimbangan. Tuhan mau ada keseimbangan antara logika, antara akal budi dan roh. Tuhan tidak mau berat sebelah. Fakta yang terjadi di lapangan, saling menghakimi antar gereja. Gereja yang ngeroh bilang, aduh di gereja Protestan Reform itu enggak ada Roh Kudus. Karena terlalu logika. Di gereja Reform, gereja Protestan, gereja Injili, jangan angkat tangan, itu terlalu ngeroh. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk seimbang. Bahasa roh yang Alkitabiah adalah bahasa roh yang tadi sudah jelas ditafsirkan. Yang kedua, bahasa roh itu harus diimbangi dengan akal budi yang jelas. Maksudnya gini, kalau berdoa dengan roh, bukan berarti tidak berdoa dengan akal budi. Kalau berdoa dengan akal budi, tidak berarti meninggalkan roh. Harus berjalan bersama-sama itu. Jangan berjalan separuh-separuh. Salah satu tidak seimbang. Jangan hanya menekankan aspek roh, bahasa roh, atau roh, ngeroh, tapi meninggalkan aspek akal budi. Jangan hanya menekankan aspek akal budi, tapi meninggalkan hal-hal yang sifatnya ngeroh juga. Jadi harus seimbang. Jangan juga terjebak dengan penghakiman. Ayat 17 itu jelas ya. Yang terlalu ngeroh itu akhirnya juga, apa gunanya kamu berdoa, sekalipun doamu itu bagus, ucapan syukurmu itu bagus, isinya baik, tapi orang tidak bisa ngamini juga. Orang tidak bisa terima dengan akal budinya, tidak bisa diamini, tidak bisa dipahami. Perlu keseimbangan itu. Penting keseimbangan itu. Kalau Anda berbahasa roh harus, tadi sudah jelas di poin yang pertama, ditafsirkan sehingga dapat diterima oleh akal budimu. Ini poin yang kedua masih berkait dengan poin yang pertama, tapi poin kedua penekanannya pada keseimbangan ini. Keseimbangan.
Harus bisa dimengerti oleh akal budimu. Jangan menanggalkan akal budi. Tidak apa-apalah. Walaupun kita tidak mengerti, yang penting hati emosiku dilegakan. Saya tidak akan menyebutkan bahasa rohnya karena saya tidak punya karunia bahasa roh. Saya tidak punya karunia bahasa roh, jadi tidak mau saya mengucapkan yang tidak bisa saya ucapkan. Mari kita sama-sama menyeimbangkan antara karunia bahasa roh yang dimiliki dan akal budi. Biarlah orang yang mendengar bahasa rohmu ditafsirkan, dia bisa menerimanya dengan akal budinya. Itu penting Bapak Ibu. Hari-hari ini semua yang berbahasa roh hanya menekankan emosinya. Hanya memikirkan emosi sesaat. Di saat dia berbahasa roh dia lega. Tidak tahu artinya apapun, tidak masalah. Pakai bahasa rohani, tundukkan logikamu pada kuasa Tuhan. Bukan tundukkan logika, emang tidak mengerti sebenarnya. Ada satu guyonan. Banyak orang kadang-kadang suka sekali bilang amin, amin, amin. Sampai justru karena sering aminnya, dia tidak mengerti yang diamin itu apa. Karena ya itu, dia pikir itu sudah rohani. Bapak Ibu, keseimbangan itu, poin pentingnya adalah membuat jemaat Tuhan terbangun rohaninya. Bahasa roh, akal budi, berjalan seimbang yang akan membuat rohani jemaat terbangun. Tidak hanya emosinya yang terbangun, tapi rohaninya menjadi bertumbuh. Menjadi orang-orang yang mencintai Yesus. Menjadi orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Penekanan ini penting. Keseimbangan. Jadi bahasa roh yang Alkitabiah adalah yang pertama, bahasa roh yang harus ada tafsirannya oleh yang mengucapkan, yang punya karunia bahasa roh. Yang kedua, bahasa roh diimbangi dengan akal budi, sehingga orang lain, jemaat Tuhan, dapat bertumbuh. Yang terakhir, teladan Paulus. Boleh Bu Lestari bantu saya ayat 18-19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Makasih. Ini teladan yang baik. Bahasa roh yang kita biah adalah bahasa roh yang tidak diucapkan sembarangan. Bahasa roh yang kita biah adalah bahasa roh yang tidak diucapkan sembarangan. Coba perhatikan Rasul Paulus. Aku bersyukur bisa berkata-kata dalam bahasa roh yang lebih dari orang lain. Paulus punya karunia bahasa roh lebih daripada orang-orang lain. Tapi dia merasa tidak berguna. Lebih baik dia ngomong 5 kata, dimengerti orang, daripada beribu-ribu kata, tapi tidak dimengerti orang. Ibadah, dalam satu ibadah, komunitas ibadah, orang semua berbahasa roh. Tidak ada yang menafsirkan apa manfaatnya. Apa manfaatnya bagi orang lain? Ada orang yang datang yang masih belum pernah tahu itu bahasa roh. Dia mendengar apa artinya, tidak mengerti. Percuma jadinya kan? Itu yang Paulus katakan. Percuma kalau mengucapkan bahasa roh, orang lain tidak mengerti. Lebih baik menggunakan 5 kata, orang lain mengerti. Bapak Ibu, dari 3 poin ini, saya mau ngajak kita kembali berpikir bahwa bahasa roh yang kita biah itu bahasa roh yang bagaimana? Bahasa roh yang kita biah adalah mengikuti apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Saya mau berkata, hari-hari ini, bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini, saya mau berkata bahwa hampir sebagian besar bahasa roh tidak sedang menghakimi saya sedang tidak menghakimi, tapi faktanya hampir sebagian besar bahasa roh yang ada di kalangan umat Kristen, saya tidak bilang golongan mana, tapi banyak umat Kristen yang mengaku bisa bahasa roh,
Tanyakan, apakah dia punya kemampuan menafsirkan yang Tuhan berikan? Kalau tidak punya, tidak Alkitabiah. Tidak Alkitabiah. Di mana Alkitabiahnya? Sedangkan Paulus berkata, doa minta supaya kamu bisa menafsirkan. Sehingga orang diberkati, orang bertumbuh. Sebenarnya sederhana saja. Bahasa roh yang Alkitabiah adalah bahasa roh yang membuat umat atau sesama itu bisa bertumbuh semakin mengasihi Tuhan. Bukan hanya dirinya pribadi yang bertumbuh, tapi orang lain juga bertumbuh. Bukan hanya saya yang bertumbuh jika saya bisa bahasa roh, bukan hanya saya yang bertumbuh, tapi orang yang mendengar ucapan bahasa roh saya dan tafsirannya, orang lain itu bertumbuh. Kalau orang lain tidak mengerti, puyeng, bulet, tambah kacau, waktu ibadah itu semua berbahasa dengan tidak jelas, tidak dimengerti. Coba nanti Bapak Ibu boleh pelajari di rumah lagi setelah acara ini, setelah ibadah ini. Perhatikan lagi bahwa ayat 4, 5, 6 percuma berbahasa roh, orang tidak mengerti kok. Orang asing kayak orang asing datang. Saya datang seperti orang asing yang tidak mengerti apa-apa. Bahasa roh Alkitabiah sederhana saja pengertiannya. Bahasa roh yang dapat membuat orang bertumbuh. Lalu apa itu karunia bahasa roh? Bahasa roh itu adalah karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Allah dalam kedaulatannya kepada siapa yang dia mau. Bahasa roh itu adalah karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada pribadi yang dia mau. Karunia itu pemberian kan? Bukan hasil usaha, tapi hasil pemberian. Hasil pemberian. Dan semua bisa dapat. Yang Allah mau berikan, dia berikan. Yang tidak, dia tidak berikan. Itu pengertian karunia bahasa roh. Jadi jangan ngaku-ngaku karunia bahasa roh, bisa bahasa roh, tapi itu karena pembelajaran. Karena ada pembelajaran bahasa roh. Ada pembelajaran bahasa roh memang. Kenapa? Seragam semua bahasanya. Seragam semua, tidak berbeda. Sampai ada yang berani berkata bahwa itu bahasa-bahasa lain yang dalam pengertian kelompok-kelompok wudu dan sebagainya. Bahasa roh seragam semua. Karena apa? Pembelajaran atau sering mendengar. Ya, ada dalam ilmu komunikasi massa itu kalau terjadi demo, ada orang tengah-tengah demo, biasanya itu akan emosinya akan tersulut. Akan tersulut emosinya karena teriakan-teriakan provokator. Ya. Dalam perkumpulan pun, jika ada pengucapan yang bersama-sama, yang diulang-ulang, mau tidak mau alam bawah sadar akan menerimanya dan tanpa sadar mengucapkan juga jika dia latah. Jika dia terjebak dengan konsep bahwa penggunaan bahasa roh lebih rohani daripada tidak menggunakan bahasa roh. Padahal tidak ada di Alkitab bilang orang yang bisa bahasa roh lebih rohani daripada orang yang tidak bisa bahasa roh. Tidak ada itu di Alkitab. Tidak ada penjelasan bahwa orang bisa bahasa roh lebih rohani dari yang tidak bisa bahasa roh. Tidak ada. Paulus itu orang yang kurang rohani apa dia? Tapi dia bilang aku lebih baik menggunakan 5 kata. Aku lebih baik menggunakan kata-kata yang jelas, yang dimengerti orang, yang membuat orang bisa bertumbuh, daripada bahasa roh yang orang tidak mengerti. Pembelajaran itu terjadi. Jadi karunia Roh Kudus, karunia bahasa roh itu karunia yang diberikan bukan karena pembelajaran. Bukan karena biasa mendengar. Saya kalau disuruh mengucapkan bisa saya, tapi saya tidak mau karena itu salah. Karena saya tidak bisa sebenarnya, hanya bisa mengucapkan bukan dalam konteks karunia yang diberikan Tuhan, tapi bisa karena sering mendengar. Itu salah. Saya berani berkata bahwa itu tidak alkitabiah. Lalu bagaimana penggunaan dalam keseharian? Sekali lagi, jelas sekali dalam bagian firman Tuhan ini. Dalam keseharian, khususnya dalam ibadah, sebenarnya tidak perlu menggunakan bahasa roh. Karena bahasa roh itu
Bukan kepentingan ibadah, tapi kepentingan Anda dengan Tuhan, pribadi Anda dengan Tuhan. Jika Anda dikaruniai bahasa roh, silakan Anda berbahasa roh dengan Tuhan. Bukan untuk orang lain mendengar, karena orang lain tidak mengerti, sekalipun doamu itu bagus. Pelajari berulang-ulang teks bagian firman Tuhan ini. Anda akan mengerti bahwa banyak orang Kristen yang sebenarnya sedang tidak mengerti bahasa roh. Mereka hanya terlibat dengan kelatahan. Mari kita semua serius memikirkan hal ini. Bahwa bahasa roh yang kita biya adalah bahasa roh yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang sesuai firman Tuhan apa? Yang tadi saya sebutkan bahwa harus ada tafsirannya. Harus ada keseimbangan. Tafsirannya maksudnya supaya seimbang. Supaya ada orang yang mengerti. Kalau orang tidak mengerti berarti bukan Alkitabiah itu. Itu hanya latah. Tapi Paulus jelas mengatakan bahwa bahasa roh bukan di tempat ibadah digunakan dalam pribadimu. Digunakan dalam doa pribadimu kalau engkau memang punya karunia bahasa roh. Silakanlah berdoa, tidak salah. Saya mau mengajak kita untuk serius berpikir hal ini. Jangan terjebak dengan euforia bahasa roh. Jangan terjebak dengan kesenangan orang-orang untuk ikut-ikutan orang lain. Jangan takut dibilang tidak rohani hanya gara-gara tidak bisa bahasa roh. Tidak apa-apa, karena kerohanianmu bukan diukur dari kemampuanmu berbahasa roh. Kerohanianmu diukur bagaimana engkau mengasihi Tuhan, bagaimana engkau sungguh mengasihi Tuhan. Jelas ya di 1 Korintus 13 ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Percuma kalau kamu punya iman yang besar. Percuma kalau kamu bisa 1000 bahasa malaikat kalau kamu tidak punya kasih. Semua akan lenyap. Hanya kasih yang masih tetap ada. 1 Korintus 14 ayat yang pertama jelas mengatakan juga, kejarlah kasih. Kejarlah kasih. Kenapa enggak yang disuruh kejarlah karunia bahasa roh lebih dahulu? Enggak. Kejarlah kasih. Bukan carilah bahasa roh lebih dahulu, enggak ada. Sedangkan di ayat 3, 4, 5, 6, 7 itu jelas. Enggak berguna bahasa roh, enggak ada yang ngerti kok. Ayat 17, 18, ayat 18 juga. 17 ya, 17 itu jelas. Sekalipun ucapan syukurmu itu baik, orang tidak bisa ngamini. Orang tidak bisa mengamini karena tidak ngerti. Percuma kita berdoa. Bahasa roh. Bahasa roh, kalau tidak membangun, berarti tidak Alkitabiah. Hari ini, saya mengajak kita sungguh belajar mengerti hal itu. Mengerti bahwa, apakah saya sudah tahu apa itu bahasa Alkitabiah? Apakah saya sedang ikut-ikutan? Jika ada yang sedang ikut-ikutan di tempat kita, di gereja kita. Tapi saya pikir gereja kita, gereja yang tidak mengajarkan bahasa roh. Gereja yang tidak menganut penggunaan bahasa roh di ibadah. Itu yang Alkitabiah. Di ibadah ya ibadah, kalau ibadah bahasa Indonesia, ibadah Mandarin. Kan ada yang mengerti kan, dan ada penerjemahnya. Seperti itulah polanya. Jadi bukan bebas berbahasa, bebas kacau balau dalam sebuah ibadah, mengkacaukan ibadah itu namanya. Buat orang menjadi risih, membuat orang menjadi aneh dan bingung. Bapak Ibu Saudara, bahasa roh yang Alkitabiah adalah bahasa roh yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang dipilihnya. Dan semua orang dapat itu. Karena itu karunia. Jadi tidak usah getu belajar karena percuma. Kalau kau belajar bukan karunia namanya. Jadi hari ini kita belajar konsep bahasa roh yang Alkitabiah. Bapak Ibu dalam dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Di situ juga dijelaskan tentang bagaimana rasul-rasul mendapat kemampuan berkata-kata dalam bahasa lain. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Dalam konteks itu berkata-kata dalam bahasa lain yang dimengerti oleh orang-orang di sekelilingnya. Yang dimengerti oleh orang-orang, kelompok-kelompok orang yang ada di sekitarnya. Yang membuat orang-orang itu bertumbuh
mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu berbeda dengan bahasa roh, karena dimengerti oleh orang lain. Kalau bahasa roh yang hari-hari ini berkembang atau zaman Korintus berkembang itu tidak dimengerti oleh orang lain. Jadi kita harus jelas. Jangan mengutip ayat tapi ngawur. Konteks kisah Rasul ini jelas. Berkata-kata dalam bahasa lain. Rasul-rasul ini tidak mengerti bahasa-bahasa Kreta dan sebagainya. Tapi mereka tiba-tiba dalam karunia Allah, karunia roh, mereka diberikan kemampuan. Itu yang disebut karunia. Bukan karena mereka belajar, mereka tidak pernah belajar bahasa lain. Tapi Tuhan memberi mereka karunia itu. Dan orang di sekelilingnya bisa mengerti. Itu logika berpikirnya. Supaya kita tidak salah mengartikan. Tapi kalau ada yang masih ngotot ya, saya tidak tahu lagi ya. Kita tidak bisa tanya jawab di sini. Tapi kalau mau tanya boleh menghubungi hamba-hamba Tuhan di GKKA. Mereka akan menjawab pasti tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu boleh menghubungi penginjil Arumi, penginjil Kristi, pendeta Lestari, penginjil Hadi, Pak Bram maupun Kak Gilbert. Mereka akan menjelaskan tentang bahasa roh jika Bapak Ibu bertanya. Jika bertanya dari penjelasan hari ini, silakan tanya saya melalui pendeta Lestari. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini di Auksano pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu terbatas menjelaskan pemahaman yang ada dalam firman-Mu. Tetapi Engkau Allah yang akan menyempurnakannya. Memampukan jemaat Tuhan untuk semakin mengerti bahwa karunia bahasa roh itu bagaimana penggunaannya, di mana penggunaannya, apa manfaatnya, biarlah kami semua mengerti Tuhan. Tolong berkati semua jemaat Tuhan yang ada. Biarlah semakin mempelajari 1 Korintus 12, 13, dan 14. Khususnya 12 dan 14 sehingga kami semua semakin tahu kebenaran yang benar sesuai dengan Alkitab ajarkan. Bukan karena ajaran mayoritas, bukan karena ajaran perkembangan-perkembangan gereja yang ada hari-hari ini, tapi sungguh hanya karena pengajaran Alkitabiah yang firman-Mu ajarkan. Terima kasih. Hamba mohonkan berkat bagi semua jemaat Tuhan yang ada dalam Auksano ini, biarlah Engkau berkati semuanya, semua pengurus Engkau berkati, semua anggotanya Engkau berkati, semua jemaat yang ikut Auksano ini Engkau berkati. Dalam pergumulan di masa pandemi ini Engkau berkati mereka Tuhan. Tutup bungkus dari virus-virus yang ada, dari orang-orang jahat, orang-orang berniat jahat. Engkau jagai Tuhan jemaat-Mu yang ada di GKKA Sidoarjo ini Tuhan. Engkau mengasihi setiap pergumulan mereka, Engkau mendengarkan. Kebutuhan ekonomi mereka Engkau cukupkan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Biarlah persekutuan Auksano ini terus berkembang, menjangkau jiwa-jiwa, mengajar jiwa-jiwa untuk semakin mengasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, kembalilah dalam aktivitasmu dan terimalah berkat daripada Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha kedatangan Kristus kedua kalinya. Amin. Selamat malam, sampai jumpa bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.